Beberapa waktu yang lalu ada satu video viral yang menurut gua ini menakjubkan banget. Satu jenis video ini adalah video tentang ikan yang membeku yang tiba-tiba aja hidup kembali. Kurang lebih isi videonya adalah ada orang yang menunjukkan kalau dia tuh punya ikan yang udah membeku dan membatu. Pokoknya keras banget lah. Nah, notabene-nya makhluk hidup kalau kedinginan, membeku, bahkan juga sampai membatu, biasanya kan mati ya. Dengan perlahan ya, nih orang itu kayak masukin ikan yang membeku ke dalam air, lalu ditunggu sebentar supaya mencair. Beberapa saat kemudian, ketika ikannya udah mencair, tiba-tiba aja ajaibnya ikannya ini tuh hidup lagi dan berenang secara normal. Dari sini muncul pertanyaan, bisa nggak ya dibekukan lalu dihidupkan kembali itu dilakukan kepada manusia? Singkat cerita, ada sebuah keluarga yang awalnya bahagia aja, mereka hidup normal. Tapi pada suatu hari, anak mereka yang paling kecil itu tahu-tahu mendadak sakit parah. Dari berbagai macam pengobatan dan diskusi yang mereka lakukan, mereka akhirnya memutuskan untuk mengawetkan jenazah anaknya dengan cara dibekukan. Tujuannya mereka adalah supaya nanti di masa depan itu bisa dihidupkan. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 19 April tahun 2014, ada sebuah keluarga bahagia yang tinggal di kota Bangkok, Thailand. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah bernama Sahatron, seorang ibu bernama Narirat, dan keempat anaknya. Seperti biasanya, pada pagi itu, Sahatron dan Narirat itu membangunkan putra-putrinya di kamarnya masing-masing. Pagi itu, tinggal putri bungsunya aja nih yang paling kecil yang belum bangun. Putri bungsunya ini diketahui bernama Matrin Novaratpong atau biasa dipanggil dengan sebutan Ains. Ains ini masih kecil banget. Diketahui umurnya pada hari itu masih sekitaran 2 tahun 2 bulan. Nah, dikarenakan dia masih kecil, Ains ini kayak menjadi seleb lokal di rumahnya. Dia selalu aja dimanjain oleh orang tuanya dan juga kakaknya yang notabene-nya udah lebih tua dari Ains. Jadi, Ains ini adalah anak kesayangan keluarga. Pada pagi itu, ayah, ibu, dan kakak-kakaknya itu mau membangunkan Ains sambil juga memberikan dia sedikit surprise. Mereka hari itu kayak mau membangunkan Ains sambil memberikan dia kado berupa mainan baru. Pas orang tuanya Ains masuk nih ya, mereka melihat Ains itu tuh kayak masih meringkuk gitu di tempat tidur bayi. Orang tuanya Ains berpikir, wah, tumben ini deh bayi masih tidur jam segini. Biasanya jam segini udah bangun, udah lompat-lompat, udah ketawa, udah aktif, bahkan juga udah nangis. Orang tuanya Ains ya, Sahatron dan Narirat, mereka kayak mengelus-elus tuh kepalanya Ains, diciumin, dibisikin, pokoknya kayak pelan-pelan gitu dibuat Ains itu bisa terbangun. Anehnya adalah Ains ini masih nggak bangun-bangun juga. Lebih anehnya lagi adalah kayak nggak ada respon sama sekali. Ains kayak masih tertidur walau orang tuanya udah mencolek dan menepuk tubuhnya Ains. Orang tuanya Ains lalu berusaha kayak mendudukkan Ains nih ya di kasurnya. Dan pas ini mereka berdua dibuat merinding. Ains pas itu ya tubuhnya itu bener-bener lemas sampai-sampai kelihatannya udah kayak tidak bernyawa. Beberapa saat kemudian ya, Sahatron dan Narirat bersama dengan Ains yang dipelukannya ini itu udah sampai di rumah sakit. Waktu itu mereka panik banget soalnya di malam sebelumnya semuanya tuh normal-normal aja. Tidak ada gejala yang aneh-aneh dan Ains juga kelihatannya baik-baik aja. Setelah berhadapan dengan dokter, Ains langsung diperiksa dan juga diobservasi. Dokter waktu itu melakukan banyak tes tuh untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Ains. Begitu udah ketahuan, dokter langsung berhadapan dengan Sahatron dan Narirat. Pas ininya Sahatron dan Narirat udah deg-degan karena udah punya feeling kalau sakitnya Ains ini itu nggak cuman sekedar sakit ringan aja. Dokter waktu itu menjelaskan dengan pelan-pelan ya. Waktu itu dia bilang, di otak kiri Ains telah ditemukan tumor sebesar 11 cm. Dari hasil pemeriksaan awal ini diketahui kalau tumornya ini merupakan kanker yang bersifat langka, ganas, dan menyerang bayi. Kondisinya ini biasanya disebut sebagai ependymoblastoma. Nah, berdasarkan penelitian yang udah-udah,
kanker otak pada anak, khususnya anak yang masih kecil, itu sulit untuk disembuhkan. Dokter ini juga ngasih tahu bahwa harapan hidupnya Ains untuk mencapai 5 tahun aja itu hanya 30%. Hal ini terjadi karena kebanyakan kasus tumor pada anak, 60%-nya berhubungan dengan batang otak dan otak kecil. Batang otak dan otak kecil ini merupakan organ vital yang menunjang kehidupan, apalagi di masa-masa pertumbuhan. Kalau boleh disimpulkan ya, di otaknya Ains ini terdapat tumor, kanker, kondisinya juga kritis, dan harapan hidupnya itu kecil banget. Sekarang kondisinya Ains juga sedang koma. Sahatron dan Narirat yang mendengar berita ini, itu hancur banget lah hatinya ya, hancur sejadi-jadinya. Mereka merasa gagal jadi orang tua ya karena mereka tidak mendeteksi secara dini keberadaan kanker ini. Mereka pikir Ains itu normal-normal aja, baik-baik aja karena ya malam sebelumnya dia masih bermain-main. Tahu-tahu sekarang hari ini Ains udah koma. Pas lagi gusar gini ya, dokter menawarkan 2 pilihan kepada Sahatron dan Narirat. Dokter waktu itu kayak bilang, anak ibu dan bapak ini mau dioperasi atau mau dirawat jalan aja. Di pikirannya Sahatron dan Narirat, 2 pilihan tadi itu nggak ada yang lebih baik dan yang lebih buruk. Dua-duanya itu sama-sama menyakitkan. Namun setelah berbagai macam pertimbangannya, Sahatron dan Narirat akhirnya memilih Ains untuk dioperasi. Dokter sekali lagi kayak menginformasikan ke Sahatron dan Narirat. Dokter tuh kayak bilang, Bapak, Ibu, ini adalah operasi pertama di mana kita bakalan mencoba mengangkat sebagian tumornya. Nah, hasil dari tindakan operasi ini cuman ada 2. Entah Ains bakalan bangun lagi atau Ains gak akan pernah bangun lagi. Sahatron dan Narirat lagi-lagi sedikit berunding ya. Dan begitu keputusannya bulat, Ains akhirnya masuk ke ruang operasi untuk tindakan. Untungnya di operasi pertama ini dokter berhasil mengangkat separuh tumor yang ada di dalam kepalanya Ains. Selain itu juga dokter mengebor batok kepalanya Ains untuk mengurangi tekanan terhadap otaknya. Dan selama 1 minggu setelah operasi ya, kondisinya Ains ini kritis. Pas itu ya udah ada banyak banget alat medis di sekujur tubuhnya Ains yang berfungsi untuk mensupport kondisinya Ains. Sahatron dan Narirat ini khawatir dan juga cemas banget. Mereka juga sedih karena anaknya yang paling bungsu ini masih belum sadar juga pasca operasi. Pas itu ya Sahatron dan Narirat sambil menunggu kondisinya Ains pulih, mereka kayak mendadak menjadi dokter. Mereka berdua langsung buka buku, buka jurnal, buka artikel kesehatan, pokoknya segala macam hal tentang penyakitnya Ains ini tuh mereka pelajarin. Tujuannya mereka berdua adalah ya supaya mereka juga paham lebih dalam lagi kondisinya Ains. Jadinya pas mereka lagi ngobrol sama suster atau dokter, Sahatron dan Narirat ini nggak buta-buta banget lah perihal medis. Ya udah deh, untuk beberapa hari ke depan ya, dokter Sahatron dan Narirat, keluarga semuanya pokoknya itu kayak berharap-harap cemas menunggu Ains sadar pasca operasi. Sampai pada hari ke-8 setelah operasi pertama, dokter kayak memberikan opsi kepada Sahatron dan Narirat untuk melepas life support yang ada di tubuhnya Ains. Dokter kayak memberikan ancang-ancang gitu ya kepada Sahatron dan Narirat bahwa besar kemungkinan Ains ini udah nggak selamat. Pas mau persiapan melepas life support, keajaiban terjadi. Ains perlahan-lahan sadar dari komanya. Dokter dan suster yang mau melepas life supportnya Ains ini langsung bergegas gitu, kayak bersiap-siap, kayak menyambut Ains yang akhirnya bangkit dari komanya. Beberapa saat kemudian, Ains pun akhirnya sepenuhnya sadar. Sahatron dan Narirat pas itu kayak bernafas lega. Tapi untuk sementara. Ingat ya, operasi ini baru yang pertama. Bisa dibilang perjalanannya Ains itu baru dimulai. Operasi yang kemarin itu bukan untuk menyembuhkan Ains, tapi hanya untuk meringankan gejala sakitnya Ains. Ya udah deh, untuk beberapa bulan selanjutnya Ains menjalani treatment untuk penyakitnya. Pas ininya dalam kurun waktu kurang lebih setahun semenjak operasinya yang pertama, Ains itu telah menjalani 12 kali operasi bedah otak, 20 kali kemoterapi, dan 20 kali terapi radiasi. Menurut gua ini adalah angka yang banyak banget, yang spektakuler, apalagi untuk seorang anak yang masih berumur OTW
3 tahun. Dari info yang gue dapatkan, ada sebuah studi dari tahun 2009 yang bilang bahwa rata-rata manusia yang hidupnya sampai berumur 85 tahun, kemungkinan besar itu bakalan dioperasi sebanyak 9 kali. Yang artinya, mungkin kita semua setidaknya itu bakalan dioperasi 9 kali dalam seumur hidup ini. Nah, di sisi lain, Ains yang baru OTW 3 tahun aja itu udah dioperasi 12 kali, 20 kali kemoterapi, dan 20 kali terapi radiasi. Bisa dibilang beban hidup yang Ains lalui di umur OTW 3 tahun ini udah lebih parah daripada orang yang hidupnya sampai 85 tahun. Lebih parahnya lagi adalah dari seluruh tindakan ini, Ains menjadi kehilangan 80% otak kirinya. Akibatnya, sisi kanan dari tubuhnya itu mengalami kelumpuhan. Dan ini pun masih belum sembuh. Ains masih perlu melakukan berbagai macam tindakan medis lainnya. Sampai untuk yang kali ini, tindakan medisnya agak sedikit di luar akal pikiran sehat. Pada bulan November tahun 2014, Sahatron dan Narirat ini udah dibuat pusing dan galau banget. Diketahui ya, kanker otaknya Ains ini terdeteksi menyebar ke bagian otaknya yang lain. Akibatnya, sebagian area wajah dan ototnya Ains itu menjadi lumpuh. Bisa dibilang, kankernya ini kayak melawan balik atau melarikan diri ke organ lainnya. Sahatron dan Narirat ini dibuat semakin pusing dong ya. Di satu sisi, treatmentnya Ains ini bisa dibilang progresif. Kankernya Ains itu perlahan-lahan berkurang, tapi untuk bisa progresif, di satu sisi lain banyak juga organ tubuhnya Ains, terutama otaknya, ini juga ikutan rusak akibat treatment. Bisa dibilang maju satu langkah, mundur satu langkah. Sekarang dikarenakan kankernya mulai menyebar ke area otak yang lain, jelas ini adalah mundur 2 langkah. Ditambah lagi urusan keluarga Sahatron dan Narirat jadi tersendat. Seperti yang gue ceritakan ya, Sahatron dan Narirat ini kan punya 4 orang anak. Satu anaknya, Ains, itu lagi sakit nih, lagi di rumah sakit. Sedangkan 3 anaknya yang lain itu kan lagi sehat. 3 anaknya ini juga mesti diurus dong. Makanya Sahatron dan Narirat ini bener-bener struggle banget untuk mengurus pengobatannya Ains dan juga kelangsungan kehidupan keluarganya. Walaupun begitu, Sahatron dan Narirat ini tidak menyerah. Mereka terus-terusan memperjuangkan seluruh aspek kehidupannya karena mereka juga melihat kalau Ains ini tidak menyerah untuk hidup. Buktinya, walau udah menjalani puluhan tindakan medis, Ains selalu aja bangkit dari operasi ke operasi dan berusaha untuk sembuh. Sampai pada suatu malam, sang ayah atau suami ya, Sahatron ini itu kayak melakukan independent searching tuh tentang penyakitnya Ains. Kebanyakan jurnal, artikel, dan buku medisnya ini semua itu bilang kalau anak bayi yang mempunyai kanker otak itu usianya nggak akan mencapai lebih dari 2 tahun. Kebanyakannya begitu. Sedangkan Ains ini udah OTW 3 tahun dan masih hidup. Benar, ini suatu keajaiban nih. Tapi di satu sisi lain, ini juga suatu kelangkaan. Kebanyakan penelitian yang ada itu pada stop di usia 2 tahun dikarenakan bayi yang diteliti kebanyakan meninggal dunia. Bisa dibilang apa yang dilalui Ains itu bener-bener jarang terjadi atau langka untuk terjadi. Mungkin ini adalah malah yang pertama kalinya di dunia. Pas lagi meneliti dan baca-baca gitu ya, Sahatron menemukan satu kata kunci yang mungkin terdengar gila, tapi bisa menjadi harapan untuk Ains supaya bisa sembuh. Satu kata kuncinya ini adalah cryopreservation. Buat yang belum tahu, cryo itu artinya adalah dingin sampai membeku, sampai membatu. Sedangkan preservation itu artinya pengawetan. Cryopreservation kurang lebihnya adalah suatu tindakan di mana sesuatu atau seseorang itu diawetkan dengan cara dibekukan sampai membatu. Nah, teknik cryopreservation pertama kali diperkenalkan pada tahun 70-an dan waktu itu uji cobanya adalah tanaman. Pada masa uji coba ini ya, pada masa penelitian ini, beberapa tanaman itu diuji coba dengan cara dibekukan menggunakan nitrogen cair. Dibekukannya ini dibekuin banget, bahkan mencapai suhu minus 196 derajat Celcius. Biasanya seperti yang udah gue bilang ya, makhluk hidup kalau didinginin sampai dingin banget bakalan mati membeku. Tapi entah kenapa tanaman walaupun udah menjadi es batu, begitu dilelehkan
itu masih hidup. Dari sinilah para peneliti terus tuh ya mengembangkan ilmunya tentang cryopreservation. Uji cobanya bertahap ya, mulai dari tanaman dulu sampai ujung-ujungnya beranjak ke hewan. Dalam uji coba ini, peneliti mendapati bahwa ada semacam teknik khusus gitu untuk membuat makhluk hidup tetap hidup walaupun udah dibekukan. Terus juga ada teknik khusus yang mesti dilakukan untuk regenerasi pasca cryopreservation. Dan juga ada semacam cara untuk meningkatkan stabilitas genetik ketika berada dalam suhu yang membeku. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, cryopreservation terus dikembangkan sampai akhirnya diperkenalkanlah kepada manusia. Ketika Sahatron membaca-baca artikel tentang cryopreservation, dia muncul sebuah ide gila nih, dimana kalau anak gua, Ains, itu diawetkan dengan cara dibekukan. Sahatron pun membicarakan temuan dan ide gilanya ini ke istrinya, ke Narirat, berserta dengan juga seluruh sanak keluarganya. Pas itu ya, Narirat dan juga seluruh sanak keluarganya pada skeptis. Mereka kayak bilang, lo rada gila ya? Masa Ains yang sekarang udah kesulitan hidup dan kesakitan menjalani berbagai macam operasi dan terapi, ini sekarang mau dibekukan? Lo akal sehatnya kemana? Narirat dan juga seluruh sanak keluarganya juga pada pesimis dengan cara cryopreservation ini karena belum tentu berhasil. Dan biayanya juga tidak sedikit. Walaupun begitu, Sahatron kayak mengcounter seluruh argumennya Narirat dan sanak keluarganya. Sahatron kayak memberikan data analisis ilmiah dan juga segala informasi tentang cryopreservation. Dia juga memperhitungkan biaya yang mesti dikeluarkan pada saat tindakan dan biaya pada saat maintenance cryopreservation. Diketahui ya, biaya maintenance cryopreservation untuk setahun itu mencapai $95.000 atau senilai 1,4 miliar rupiah. Di akhir counter argumennya, Sahatron bilang, ini memang bukan jaminan Ains bakalan sembuh, bakalan hidup lagi. Tapi kita tidak akan pernah tahu. Siapa tahu aja 20, 30, atau 40 tahun ke depan ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin modern, Ains bisa aja diselamatkan. Jadi harapannya Sahatron pada saat itu adalah kalau Ains tidak bisa disembuhkan di waktu sekarang, semoga aja di waktu masa depan dia bisa disembuhkan. Meanwhile, kita awetkan dulu nih Ains dengan cara cryopreservation sampai dia benar-benar bisa disembuhkan. Ya udah deh, terjadilah tuh diskusi panjang di antara keluarganya Sahatron dan Narirat. Dari diskusi yang panjang ini, hasilnya adalah mereka berdua akhirnya setuju untuk mengawetkan Ains dengan cara cryopreservation. Sahatron dan Narirat melaporkan kesimpulannya ini ke dokter dan dokter kayak yaudah deh, mau nggak mau ikutan setuju. Di satu sisi dokter sebenarnya ragu-ragu, tapi di satu sisi lain dokter ya nggak ada yang bisa dia lakukan, nggak ada yang bisa dokter lakukan tuh karena ilmu pengetahuan dan teknologi medis ini udah mentok nih. Ya udah deh, untuk beberapa hari selanjutnya Ains dipersiapkan untuk diawetkan dengan cara dibekukan. Pada tanggal 6 Januari tahun 2015, rumah sakit tempat di mana Ains dirawat ini kedatangan dokter khusus. Dokter ini datang dari Amerika Serikat dan mereka semua adalah orang-orang yang ahli dalam cryopreservation. Diketahui ya, dokter-dokter ini merupakan dokter dari sebuah perusahaan yang bernama Alcor Life Extension Foundation. Buat yang belum tahu, Alcor adalah perusahaan medis yang berdiri sejak tahun 1972 yang udah lama banget berkutat di cryopreservation. Perusahaan medis Alcor itu mengklaim bahwa mereka bisa melakukan pembekuan jenazah dan otak manusia setelah mereka dianggap meninggal. Mereka juga mengklaim bahwa mereka bisa melakukan penghidupan kembali ya orang yang sudah diawetkan dengan cryopreservation. Harapannya adalah orang-orang yang dibekukan ini bakalan dihidupkan lagi tuh di masa depan di mana teknologi medis udah cukup maju untuk menyembuhkan penyakitnya. Pada saat dokter dari Alcor datang ke rumah sakit, mereka langsung menangani Ains. Waktu itu ya tubuhnya Ains ini kayak dipindahkan gitu ke semacam kasur yang berisi es. Setelah itu tubuhnya Ains ini juga ditutupin dengan zat atau materi untuk dibekukan. Sementara
Sementara itu ya, organ yang di tubuhnya Ains ini kayak dialihfungsikan ke mesin. Tubuhnya Ains itu disuntikan belasan obat dan berbagai macam prosedur medis lainnya juga dilakukan. Pokoknya ribet lah ya, terlalu banyak istilah medis gitu yang gua sendiri pun juga nggak paham. Intinya tubuhnya Ains itu diobrak-abrik supaya siap untuk dibekukan. Sampai di langkah terakhir, dokter dari Alcor ini ya kayak menunggu suhu tubuhnya Ains ini turun secara perlahan sampai mencapai titik cryonik atau minus 196 derajat Celcius. Lalu pada tanggal 8 Januari tahun 2015, Sahatron dan Narirat dan seluruh anak keluarganya Ains ini pada berkumpul tuh di rumah sakit. Mereka pas itu berkumpul karena ini adalah hari terakhir di mana mereka semua bisa melihat Ains untuk yang terakhir kalinya. Pas itu ya, dokter yang didampingi juga dengan seluruh keluarga Ains itu mencabut life supportnya Ains. Pas dicabut life supportnya, Ains secara hukumnya dinyatakan meninggal dunia. Namun 1 menit setelah Ains dinyatakan meninggal dunia, jenazahnya ini ya kayak dimasukkan gitu oleh dokter dari Alcor ke sebuah peti mati yang khusus gitu. Peti matinya ini dilengkapi dengan berbagai macam alat medis yang berguna supaya tubuhnya Ains ini tetap dingin. Setelah itu, Ains dan juga kedua orang tuanya itu keluar dari rumah sakit dan langsung terbang ke Arizona, Amerika Serikat bersamaan dengan dokter dari Alcor. Sesampainya di kantor Alcor, dokter-dokter kayak membawa tubuh Ains ke ruang operasi. Mereka kayak melakukan operasi pemisahan kepala dari tubuhnya Ains. Hal ini mereka lakukan karena Sahatron dan Narirat ingin otaknya Ains aja yang diawetkan. Tubuhnya nggak usah. Begitu otaknya Ains udah terpisah dari badannya, otaknya ini tuh kayak disimpan dalam mesin baja gitu yang fungsinya adalah pendingin dan juga pengawet. Lagi-lagi tujuan dan harapannya adalah supaya Ains bisa dihidupkan di masa depan. Begitu otaknya Ains masuk ke dalam tabung mesin baja ini ya, selesai sudah tuh proses cryopreservation. Yang bisa Sahatron dan Narirat lakukan sekarang adalah menunggu dan berharap kalau di masa depan ilmu pengetahuan atau ilmu medis itu udah cukup modern supaya bisa menghidupkan Ains di tubuh yang baru. Pada hari itu juga secara resmi Ains menjadi pasien di fasilitas Alcor sekaligus juga tercatat sebagai pasien termuda yang pernah ada. Nah, kalau berpikiran bahwa Ains adalah pasien pertama dan yang terakhir untuk diawetkan dengan cara dibekukan, well, enggak cuy. Ains diketahui ternyata adalah pasien ke-134. Kalau lo pergi ke websitenya Alcor, ternyata ada banyak banget pasien yang udah diawetkan dengan cara dibekukan. Yang paling baru itu bahkan di tahun 2023. Tapi ini adalah pasien yang non-confidential, pasien yang tidak dirahasiakan. Kalau lo lihat di sini ada tahun di mana mereka dibekukan, apa aja yang dibekukan, entah itu hanya otaknya atau tubuhnya juga, dan sedikit juga tentang laporan kasusnya. Kebanyakan dari laporan kasusnya ini ya mereka adalah pasien yang terminal, yang udah sakit, yang nggak bisa disembuhkan lagi, dan hanya bisa berharap semoga aja di masa depan penyakitnya mereka itu bisa disembuhkan. Kurang lebih ceritanya ya sama seperti Ains. Uniknya adalah ini tuh daftar dari nama yang tidak dirahasiakan, yang bisa lo search namanya dan kasusnya seperti apa. Besar kemungkinan jumlah pasien dari Alcor itu lebih banyak dari daftar ini karena mereka mengakui kalau mereka tuh kayak merahasiakan beberapa nama dan kasus pasiennya mereka. Sebenarnya nggak ada yang salah ya berharap pada sains, ilmu pengetahuan, ataupun teknologi modern. Memang teknologi modern, terutama juga ilmu pengetahuan di sektor medis untuk beberapa puluh tahun terakhir itu berkembang dengan pesat. Tapi untuk sebagian peneliti dan ilmuwan, praktek cryopreservation itu dianggap sebagai pseudoscience. Pseudoscience itu terdiri dari dua kata, pseudo dan science. Science, bagaimana yang lo tahu, adalah ilmu pengetahuan, sedangkan pseudo itu adalah pura-pura. Atau mungkin bahasa yang gampang lo pahamin adalah gimmick. Bisa dibilang pseudoscience itu adalah ilmu pengetahuan yang banyak banget gimmicknya. Salah satu contoh dari pseudoscience adalah ilmu astrologi atau ilmu tentang zodiak. Sebagaimana yang lo tahu, zodiak itu kan bukan sebuah patokan tentang kepribadian atau nasib manusia. Masa iya semua orang yang zodiaknya Scorpio itu toksik, sedangkan orang yang zodiaknya Gemini itu bermuka dua? Kan enggak ya. Gue yang sebagai Gemini itu rada tersinggung. Walaupun begitu, ada juga yang berpendapat kalau cryopreservation itu bukanlah pseudoscience, melainkan real science. Well, apapun perdebatannya, gue harap ilmu pengetahuan, terutama di ilmu medis, beneran semakin maju
setiap tahunnya.